Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke-14. Artinya pertemuan 14 itu menjadi pamungkas dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam di semester 1, dan kalian ketika sudah memasuki pertemuan 14 itu berarti harusnya sudah hampir memiliki kompetensi yang ditetapkan. Targetnya itu apa sih? Targetnya adalah kita menjadi pendidik muslim. Nah, target dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kecakapan menjadi pendidik muslim, memahami. Jadi seorang pendidik muslim itu ya berarti memahami landasan pendidikan Islam. Apa sih landasan pendidikan Islam? Memahami apa pendidikan Islam, memahami landasan pendidikan Islam, memahami cara mendidik perspektif Islam. Sudah dikuasai ya berarti ya. Kalau apa pengertian pendidikan menurut Islam gitu dalam bahasa Arab itu kan sudah tahu semua. Pendidikan versi Arab artinya secara bahasa. Apa itu pendidikan dalam bahasa Arab itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia pendidikan ya artinya pendidikan. Bahasa Inggris education. Terus bahasa Jawa ambulonta. Terus bahasa Arab yang merupakan bahasa pengantar ajaran Islam itu kan bahasa Arab. Karena itu Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin belajar tentang Islam harusnya juga bisa bahasa Arab. Termasuk terkait pendidikan itu bahasa Arabnya apa? Ini nggak ada yang sukses ini dalam 13 pertemuan ini berarti gagal ini. Oke, jadi pendidikan Islam itu seringkali disebut dengan tarbiyah. Tetapi ada istilah lain kan? Ada istilah lain untuk menyebut pendidikan selain tarbiyah. Apa? Taklim. Selain taklim apa? Takdim. Nah, begitu. Cuma sekarang yang populer digunakan adalah tarbiyah. Tarbiyah itu dianggap istilah yang bisa mewakili seluruh objek didik yang mau dikembangkan oleh semua. Potensi yang dimiliki peserta didik itu maunya dikembangkan. Nah, kata taklim itu condong kepada pengembangan aspek kecerdasan saja, intelektual. Karena taklim itu identik dengan memberi ilmu, transfer of knowledge. Transfer of knowledge itu ya lebih banyak menyasar aspek kecerdasan intelektual. Sementara akhlak, perilaku, sikap itu kayaknya lebih didorong oleh aspek hati, sikap, ya, oleh aspek kolbun, oleh aspek ruh. Nah, pendidikan ruh itu kayaknya belum masuk di taklim, lebih masuk di takdim, adaba, mengadabkan. Tetapi kalau kita pakai takdim kok kayaknya yang lain dikesampingkan, sehingga akhirnya para ahli itu lebih suka menggunakan istilah tarbiyah, karena di sini tarbiyah itu artinya bisa dianggap
merawat, mengembangkan seluruh yang ada yang dimiliki. Seperti kata Rob, asalnya kata Robun ya. Robun itu berarti Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengembangkan. Nah, begitu. Jadi sifat ketuhanan itu seakan-akan ditransfer dalam kegiatan pendidikan. Nah, untuk itu kemudian istilah yang tepat untuk menyebut pendidikan yaitu istilah tarbiyah. Gitu ya. Nah, untuk kompetensi mata kuliah ilmu pendidikan Islam, tentu mahasiswa harus sudah memiliki ya pemahaman terkait dengan definisi pengertiannya, terus kemudian mengapa, tujuannya apa sih, landasannya apa. Kalau landasan kan banyak kan ya, di Al-Quran, di hadis. Kalau saya kembali merefresh itu, apa ayat Al-Quran yang menganjurkan atau yang memerintahkan untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan diri, membuat kapasitas intelektual kita lebih baik. Apa ayat Al-Qurannya? Apa hadisnya? Gak ada yang langsung merespon. Ini Pak, yang kalian hafal itu hadis ya. Talabul ilmi fariidatun. Nah itu ya. Ala kulli muslimin. Nah itu dalil hadis. Banyak sih hadis itu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Terus utlubul ilma atau talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu ya sejak kecil atau bahkan sejak dalam kandungan, dan belum berakhir sebelum kita meninggal. Nah itu tuh dalil menuntut ilmu dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran apa? Ayat pertama itu sudah memberi penjelasan agar kita itu menuntut ilmu. Ayat pertamanya apa? Enggak tahu ayat pertama yang diturunkan. Iqra, apa artinya Iqra? Kalau orang baca artinya orang itu menjadi tahu. Nah, begitu loh. Nah, itu proses menuntut ilmu kan akhirnya orang itu menjadi tahu. Terus ayat Al-Quran yang lain banyak. Salah satu yang sering dikutip dalam ceramah-ceramah, pengajian-pengajian itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kok keliru? Kalau kutiba alaikumusiyam ini lah wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu apa terjadi? Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila suzu fansuzu. Nah ini kalimatnya sering. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Allah mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, yang pertama itu yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Walladzina utul ilma, mengangkat, Allah mengangkatnya itu derajat di atas, ya beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak beriman dan tidak menuntut ilmu. Karena itu kemudian umat Islam itu harus struggle untuk menuntut ilmu. Karena apa? Itu kewajiban. Kalau wajib itu apa? Ininya, definisinya menurut fikih.
Wajib adalah sesuatu yang jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Nah, begitu kan? Itu definisi dari wajib. Nah, berarti kita harus semangat karena itu wajib. Nah, ketika kemudian itu dimaknai sebagai kesiapan kita menjalankan perintah Allah, diikuti dengan niat yang ikhlas, ya tentu nilainya akan sangat luar biasa. Di hadapan Allah kita ketika menuntut ilmu itu selalu diberikan reward, penghargaan. Istilahnya apa? Pahalanya besar. Nah, karena itu ya tuntutlah ilmu supaya kita juga mendapatkan pahala di samping bekal hidup di dunia, gitu. Sudah manfaatnya untuk dunia, tapi juga manfaatnya untuk. Nah, bahasan terakhir kita yaitu tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Oke. Kalau kamu ditanya, lebih mendahulukan mana? Perintah Islam atau perintah negara? Perintah agama atau perintah negara? Ya oke, enak enti. Perintah negara atau perintah agama? Penting gimana sih, agama atau negara? Ini beda-beda. Agama. Terus yang lain? Agama semua. Berarti agama lebih tinggi daripada. Kalau kemudian ada aturan agama ternyata berbenturan, berlawanan, berbeda dengan aturan negara, kamu mengikuti aturan negara, aturan agama? Aturan negara, aturan agamanya diabaikan ya? Agama. Kalau diperintahkan oleh agama untuk mendirikan negara Islam itu berarti negaranya harus diganti menjadi negara Islam ya? Setuju ya? Apanya? Orang-orang yang dalam negara tersebut. Kalau kita Indonesia kan nggak cuma agama Islam aja. Ya, tapi perintahnya mendirikan negara enggak? Ya biarin kita bagi aja negara ini. Orang yang Muslim, ayo silakan pindah ke timur. Yang Muslim pindah ke barat. Kita akhirnya bisa mendirikan negara Islam. Itu contohnya ada di India. India itu terpecah menjadi beberapa negara. Salah satunya adalah Pakistan. Pakistan itu dulunya bagian dari India. Tapi sebagian umat Islam itu menganggap bahwasanya negaranya itu tidak mampu mengakomodir agama Islam gitu, sehingga bagian umat Islam itu ingin memisahkan diri dari India, sehingga lahirlah negara Pakistan, negara Islam Pakistan. Satunya Bangladesh ya, Bangladesh itu juga dulunya India, tapi Bangladesh kayaknya tidak diatur dengan dasar negara Islam gitu. Nah, gimana Indonesia ini? Kok kayak sulit sekali nih kita mensikapi ini. Dulu sebelum merdeka Indonesia itu
ketika mau didirikan, ketika mau diproklamirkan, itu kan tokoh-tokoh nasional itu yang kita nanti sebut sebagai founding father, bapak pendiri negara kita, bapak-bapak pendiri negara kita, ya tidak hanya Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta itu memang yang pimpinannya yang dianggap pemimpin oleh yang lain itu berdebat untuk menetapkan negaranya diatur atas dasar apa, sehingga kemudian di Piagam Jakarta itu tertulis Pancasila itu tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, ada kalimat yang menyertainya. Apa itu? Nggak ada yang tahu. Kamu dulu nggak ada pelajaran seperti ini waktu alia? Nggak ada ya? Waktu SMA. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah gitu. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya ada dasar untuk mewajibkan umat Islam menjalankan syariat. Nah, ketika dibahas oleh BPUPKI itu, terus kemudian BPKI itu nggak selesai-selesai. Akhirnya kompromi terakhir itu kompromi, ya udahlah, itu 7 kalimat itu dibuang. Nah, menurut informasi di belakang, kompensasinya itu seperti yang kemarin disampaikan, dibentuklah Departemen Agama. Salah satu kementerian itu harus ada kementerian yang ngurusi tentang agama, nah begitu. Sehingga kemudian Pancasila menjadi dasar negara itu diterima oleh semua kalangan. Umat Islam akhirnya juga mau menerima, walaupun mungkin ada yang masih gondok ya, karena kesepakatan kan harus diambil. Yang gondok itu kan akhirnya tetap melakukan proses perlawanan sampai kemudian terjadi pemberontakan. Masih ingat? Masih kalian tahu ada pemberontakan? Ada NII. Tahu NII? Negara Islam Indonesia. Yang dipimpin oleh siapa? Kertosuwiryo. Jadi Kertosuwiryo ini memimpin kelompok yang tidak setuju dengan negara Pancasila, ingin Indonesia ini jadi negara Islam. Kemudian mereka akhirnya membentuk sebuah ya kayak wilayah sendiri gitu. Ya akhirnya kan terjadi peperangan, terjadi konfrontasi dengan Tentara Nasional Indonesia. Dan peperangan, ya perang terjadi kan itu. Jadi perang dengan NII, Negara Islam Indonesia, GITII kalau salah ya. Gerakan Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, itu pasca kemerdekaan itu, sehingga kemudian memang ini menjadi salah satu dilema buat umat Islam ketika dihadapkan kepada realitas hidup bahwasanya masyarakat kita, umat Islam itu memang multikultur, banyak perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, yang itu kemudian kalau dijadikan satu negara, membentuk suatu negara, itu akan menyebabkan kesulitan menemukan kesepakatan yang sama. Ya utamanya pertama tentang negara ini diatur dengan cara seperti apa. Negara diatur dengan cara agama atau diatur dengan aturan apa ya? Kita ini negaranya negara apa? Negara kita ini diatur secara agama atau diatur secara sekuler.
sekuler itu maksudnya apa? Ya tidak ada ajaran agama yang menjadi landasan dalam pengaturan negara. Murni rasional, murni kira-kira ya dasar-dasar yang masuk akal. Kalau negara diatur berdasarkan agama, berarti kan kalau dalam Islam itu diatur secara syariat, hukum ya berarti mengikuti hukum syariat, fikih. Nah itu yang sering menjadi persoalan. Fikih yang mana yang mau diterapkan? Kan ini ada pendapatnya Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Berdasarkan hukum Islam yang mana nanti negara ini diatur? Contohnya dalam hal zakat. Zakat ini ternyata ada beberapa versi. Zakat menurut dari Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini. Nah nanti negara ini kalau mengatur zakat itu bagaimana? Apakah kemudian pakai pajak atau cukup zakat? Nah gitu. Nah sementara instrumen negara model itu pajak. Nah sementara zakat itu kalau hanya bergantung zakat, kira-kira negara ini bisa jalan nggak? Enggak. Kok begitu? Kenapa nggak bisa? Ya karena zakat itu memang pada zaman itu, pada zaman Nabi peruntukannya itu berbeda. Dulu orang bertani itu kaya, sehingga pertanian, zakat pertanian itu ada. Kalau sekarang petani di Jakarta ya di Semarang tambah di Palang. Sementara yang profesional itu nggak ada zakatnya. Jadi kalau kita mengikuti fikih asli, maksudnya fikih sejak zaman dahulu, itu profesi pengacara, profesi dokter, pokoknya orang-orang profesional itu nggak ada zakatnya. Padahal mereka itu yang penghasilannya luar biasa, mereka itu penghasilannya luar biasa. Apa itu namanya? CEO atau apa itu? Bacanya pakai direktur itu mereka. Nah tentunya kalau mau adil harusnya itu yang kena zakat lebih besar. Petani di Indonesia mestinya nol zakatnya. Karena petani di Indonesia itu keadaannya mengemaskan. Karena saya juga dulu bertani ketika masih unyu-unyu, masih muda maksudnya, masih tingkat SMA ya. Terus saya membantu orang tua, majul, tandur. Kamu masih tandur ya? Tahu. Saya masih kecil itu orang tua dan tetangga-tetangga itu masih pakai ani-ani, ngerti ani-ani? Sampai sekarang masih baru saya. Iya kan? Iya. Heran Kalau ya? saya petani. Heran ya? Daerah Uringan di sini. Oh ringan, masih gitu. Ani-ani, pakai manual, pakai. Soalnya kalau pakai jasa mesin, kalau tahu bukannya pakai jasa orang itu orangnya udah nggak mau. Ya sekarang ini buruh tani itu udah sulit cari. Terus kalau kemudian pakai mesin dengan jumlah sawah atau dengan lebar sawah yang kecil, itu kayaknya ongkosnya yang berbeda. Petani itu harusnya anaknya itu 1 hektar, 2 hektar gitu loh. Itu baru sejahtera. Nah di Indonesia mana ada petani yang begitu? Ya kalaupun ada ya sangat sedikit. Nah kalau misalnya sawahnya 1 hektar, 2 hektar gitu, itu kalau kemudian pinjam atau sewa mesin untuk bajak, mesin untuk bertani dan macam-macam yang untuk panen macam-macam, itu ongkosnya itu ya masih bisa tertutupi, masih ada keuntungan yang diperoleh, labanya masih ya sejahtera lah petani. Makanya kemudian ada itu, ada usulan dari Partai Komunis misalnya. Harusnya kita bisa melakukan land reform, reformasi agraria, reformasi tanah. Maksudnya apa? Negara itu harus mau membagi tanah untuk petani.
Jadi kemudian tanah-tanah milik negara atau milik konglomerat itu harus digaji ketat. Untuk apa? Ya itu juga untuk mendukung negara. Kalau pertanian bagus, negara itu nggak perlu impor beras, nggak perlu impor pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan itu bisa diwujudkan. Kalau ketahanan pangan itu bisa diwujudkan, ketahanan nasional, keamanan nasional bisa diwujudkan, kan begitu. Nah, sekarang ini ada programnya Prabowo, mau mencetak berapa itu? 2 juta hektar. Ada yang nggak setuju juga. Kenapa? Nanti kalau membuat hutan-hutan gimana? Apa nggak terjadi krisis iklim? Pemanasan global apa nggak semakin polusi udara nggak bisa bendung karena nggak ada penyerapan karbon dari hutan. Oke, kembali kepada masalah kita, termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendidikan nasional? Pendidikan Islam itu harus tunduk dalam aturan pendidikan nasional atau sebaliknya pendidikan nasional harus tunduk dengan paradigma pendidikan Islam. Jawab Pak. Ayo ngomong Pak. Pendidikan Islam itu apakah harus tunduk dengan aturan pendidikan nasional atau justru pendidikan nasional itu yang harus mengikuti pendidikan Islam? Ayo Pak, kamu biar kamu. Harus setara. Maksudnya setara itu gimana? Enggak, kalau misalnya harus memilih, kita itu harus memilih pakai aturan pendidikan nasional atau pakai aturan pendidikan Islam. Di negara kita misalnya punya aturan kayak negara Prancis misalnya, tidak boleh atribut agama dipakai di sekolah pemerintah. Simbol-simbol agama tidak boleh dipakai. Ini kan aturan pendidikan nasional mereka. Sementara kami itu misalnya orang Islam, nah kira gimana? Lepas jilbab. Kalau ada yang Kristen, saleh nggak boleh dipakai. Kalau orang Yahudi kafi apa nih, kopiah yang kecilnya itu nggak boleh dipakai. Jadi contohnya di Prancis itu begitu, nggak boleh pakai jilbab di sekolah pemerintah. Tapi kalau kamu mendirikan sekolah di sana, sekolah Islam itu, kalau diizinkan berdiri, ya tentu boleh, aturan internal itu. Tapi kalau sekolah negara, sekolahnya pemerintah, karena prinsipnya pemerintah Prancis itu tadi, mereka mengatur negara itu tidak berdasarkan agama dan menganggap urusan agama itu urusan privat, urusan pribadi, bukan urusan publik, bukan urusan umum yang diatur oleh negara. Bahkan ada yang komunis itu malah justru agama malah menjadi masalah bagi mereka, dianggap ya mengganggu mereka. Nah, di negara-negara yang dulu mengalami masa Renaissance, itu mereka awalnya kan merasa dikekang oleh gereja dan raja, terus kemudian mampu membebaskan diri dari gereja dan raja sehingga mereka leluasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi maju, menjadi modern. Ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang luar biasa sampai kemudian mereka itu bisa menjajah negara lain. Belanda, Portugal, Spanyol, Prancis, Inggris, semuanya kan
keluar dari wilayah mereka. Nah keluar itu kok bisa menghegemoni, mengalahkan yang lain karena teknologinya lebih canggih, persenjataannya lebih canggih. Kok bisa? Karena ipteknya lebih berkembang. Mereka itu merasa bisa maju itu ketika lepas dari agamanya. Jadi kalau Pak Fuller itu paham yang melepaskan agama dari pengaturan-pengaturan kenegaraan. Nah kalau negara berbasis agama ya berarti negara itu menggunakan hukum agama sebagai hukum negara. Ya Arab Saudi misalnya kalau ada orang yang melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari hukum agama ya dihukum dengan hukum agama sehingga kisos itu terjadi. Kisos itu seperti hukuman mati, dihukum mati juga orang yang membunuh dihukum mati, nah itu kan juga terjadi. Oke. Terus bagaimana dengan Indonesia ini? Indonesia ini gimana? Indonesia itu apakah memang negara agama atau negara sekuler? Ternyata Indonesia itu ya dianggap banyak sekali yang kemudian memberi jawaban begini. Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara apa? Negara bukan bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Berarti kan negara bukan gitu ya. Negara Pancasila katanya begitu. Pancasila kan berketuhanan. Iya, tapi tidak diatur berdasarkan agama tertentu. Kalau negara agama itu maksudnya negara yang diatur dengan hukum agama tertentu. Kalau di sini ya berdasarkan agama, tapi agama ini bukan agama tertentu, tapi agama menjadi panduan. Nah agamis lah begitu ya. Nah negara agamis seakan-akan begitu. Negara yang tidak menjalankan agama dan tidak diatur berdasarkan aturan agama, tapi nilai-nilai agama berusaha diadopsi. Nilai-nilai agama berusaha menjadi acuan. Nah itu negara negara Pancasila kita itu seringkali begitu. Penjelasannya agak rumit, tapi ya harus diterima seperti itu. Dan kita memang akhirnya lebih cocok gitu. Sekarang ini kayaknya bangsa Indonesia sudah merasa lebih cocok dengan negara Pancasila. Nggak diatur dengan hukum agama tertentu, tapi semua agama itu merasa terakomodir nilai-nilainya. Semua pemeluk agama bisa menjalankan ajaran agamanya. Nah begitu. Andaikan negara Indonesia itu diatur berdasarkan salah satu agama, mungkin agama yang lain atau pemeluk agama lain merasa tidak bisa menjalankan agamanya. Nah begitu. Jadi salah satu rasa syukur yang harus kita wujudkan adalah menjaga negara ini sebagai negara yang Pancasila ini karena ternyata lebih bisa mengakomodir semua warga negara, termasuk umat Islam yang mayoritas. Mayoritas umat Islam itu ternyata harusnya mudah ya. Mendirikan negara Islam itu mestinya umat Islam itu kalau sepakat itu mudah. Cuma memang umat Islam bagian besar itu menganggap tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, tidak ada perintah. Yang diperintahkan itu menjalankan ajaran agama. Di negara yang bukan negara agama ternyata juga bisa menjalankan ajaran agama. Itu sudah dianggap cukup. Nah, bagaimana dengan pendidikan Islam? Kalau terjadi pertentangan ya harusnya dikomunikasikan.
apa yang menjadi aspirasi umat Islam itu sebisa mungkin menjadi aturan pendidikan nasional. Dulu zaman saya masih kecil, guru-guru SD itu nggak ada yang berjilbab. Dulu sekolah kampus itu jarang yang pakai jilbab. Bahkan yang namanya IAIN, kamu tahu ya? Sekarang banyak berubah dari UIN ya. IAIN itu kalau zaman saya sudah pakai jilbab semua. 5 tahun sebelum saya itu masih banyak yang belum berjilbab, padahal dia ya. Jadi zaman itu negara itu kayaknya masih belum belum mendorong kesadaran umat Islam untuk menjalankan ajaran agama juga belum kuat. Tapi walaupun begitu gak dipaksa kan, lambat laun kesadaran umat Islam kan tumbuh. Akhirnya mana nih guru di SD semua guru SD jilbab, di semua kampus banyak kan berjilbab. Itu kenapa? Tanpa harus dipaksa oleh negara menjalankan syariat ajaran agamanya. Umat Islam itu ternyata kemudian memiliki kesadaran tumbuh sendiri, itu kan enak daripada dipaksa. Wajib pakai jilbab. Nah itu akhirnya enggak jilbab itu merasa ajaran agama kok gini, memaksa dia. Negara kok berdasarkan ajaran agama malah menyengsarakan. Udah, enggak pakai agama Islam aja. Yang agamanya enggak pakai jilbab apa. Nah itu kan jadi masalah. Tapi ternyata dengan bentuk negara yang seperti ini kok bisa membuat umat Islam tambah tumbuh kesadaran untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi saya ini menyaksikan sendiri bagaimana kemudian proses metamorfose, termasuk guru-guru yang dulu di SD itu, guru yang perempuan itu nggak ada yang pakai jilbab. Kalau sekarang kayaknya guru SD itu hampir ya 90% itu ya kecuali yang non Muslim. Nah itu hampir semua itu contoh bahwasanya tumbuh kesadaran beragama itu yang lebih penting daripada dipaksakan menjalankan ajaran. Walaupun juga sekarang ini perlu dikritisi juga nanti kalian yang bertugas. Kok ada ya misalnya yang ketika sekolah pakai jilbab gitu ya. Terus nanti ketika jalan-jalan nggak lagi jilbab. Ada ya? Nah itu nanti silakan dikaji. Itu apa sih? Itu kenapa sih? Ya nggak harus dipaksa. Hanya digali aja. Kira-kira apa ya motivasinya? Apa ya latar belakangnya? Silakan diikuti. Itu mungkin nanti jadi hasil penelitian. Loh, bagaimana caranya sekarang? Kita ini hidup di suatu negara yang bukan negara agama, terus nilai-nilai agama mau dimasukkan, termasuk sistem pendidikan nasional. Ini kan kita pendidikan Islam itu harus masuk di sini, harus menjadi bagian. Ini sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam itu ya tidak bisa tidak harus masuk dalam sistem pendidikan nasional, nggak bisa lepas. Kalau nggak diakui negara. Kalau nggak diakui negara gimana? Ya harus siap dengan risikonya. Kalau nggak diakui negara berarti ijazahnya nggak berlaku. Bagaimana lulusannya nanti kalau ijazahnya nggak bisa untuk mendaftar ke negeri, nggak bisa mendaftar untuk misalnya jadi pegawai di perusahaan, di pabrik, gimana itu kalau terjadi seperti itu? Kalau kamu siap membuat sistem pendidikan khusus yang lulusannya itu nanti nggak harus ikut kerja di pabrik, tapi mereka kemudian tetap bisa eksis, bisa kaya, bisa berdaya dengan misalnya wirausaha mandiri dan macam-macam. Nah itu nggak masalah. Contohnya dulu itu Banggar itu dulu nggak diakui oleh negara. Ternyata lulusannya bagus. Lulusannya itu banyak diterima di kampus luar negeri. Akhirnya kemudian negara turun tangan,
hadir, gimana sih ini, gimana kalau diatur begini, oke, cocok dengan apa yang ada di Tingkat Nasional, akhirnya dokter diakui, akhirnya punya legalitas, jadi formal. Dulunya enggak. Nah, kamu bisa nyontoh dari situ. Kalau misalnya ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bagus, kok kayaknya ribet ini dengan urusan formalitas pemerintah, yakinkan bahwasanya pendidikan kamu itu yang betul-betul bagus. Nanti negara itu akan datang dengan sendirinya untuk mengakuinya. Tapi selama kamu belum punya keunggulan, masyarakat masa mau. Wah, ini risiko ini. Anak saya kalau saya kirim ke lembaga pendidikannya dia jadi apa nanti? Masyarakat kita kan sering melihat orientasi orang tua, termasuk kita. Orang tua siapa itu kan gak ingin anaknya hidupnya marah, hidupnya susah, hidupnya gak jelas gitu. Gak jelas itu bahasa Arabnya apa? Lam ya jelis gitu ya. Iya betul ya. Lam ya jelis itu tidak jelas. Aslinya enggak ya. Lam ya jelis ya tidak terburu gitu. Pleasure-nya. Oke. Nah, untuk itu kalau kita ingin mengatur sistem pendidikan nasional itu sesuai selaras dengan pendidikan Islam, gimana caranya? Ayo coba, ada yang tahu nggak caranya? Sistem pendidikan nasional ini agar selaras dengan cita-cita pendidikan Islam. Tujuannya sama, metodenya sama, pendekatannya sama. Itu kira-kira gimana? Kamu harus bisa mempengaruhi sistem pengambilan keputusan negara. Nah, begitu. Siapa sih yang mengambil keputusan negara itu siapa? Siapa? Siapa yang memutuskan sistem pendidikan nasional? Siapa yang memutuskan sistem hukum nasional? Siapa yang membuat aturan perundangan? Siapa yang membuat peraturan perundangan? DPR bersama Presiden. Jadi nggak bisa hanya DPR saja, nggak bisa hanya Presiden saja. Jadi harus Presiden disepakati DPR, DPR disepakati Presiden. Loh kalau begitu umat Islam harus jadi Presiden. Ya umat Islam yang berkomitmen berarti. Kalau umat Islamnya nggak berkomitmen terhadap pendidikan Islam, ya kamu jangan pilih. Intinya kamu aja yang naik. Ya terus DPR, kuasai DPR. Bila perlu, DPR itu 90% itu orang-orang yang komit terhadap pendidikan Islam. Ya kamu jangan milih yang artis-artis yang nggak jelas itu. Ya kamu disuruh milih, jangan milih artis yang nggak jelas. Ini maksudnya apa? Dan terus dia nanti ketika bahas itu pendidikan nasional sudah apa yang dia suarakan, nah gitu. Jadi kalau milih yang jelas, milih wakil kamu yang nanti dulu di DPR, karena mereka itu yang akan melihat undang-undang pendidikan nasional dan undang-undang yang lain. Ini masih cocok atau enggak, perlu diperbarui enggak, perlu dibuatkan undang-undang baru atau enggak. Nah itu semua mereka. Nah itu nanti akan mencengkram kita, maksudnya mengatur kita gitu. Jangan hanya karena ada serangan fajar ya Pak, gak berdaya ya Pak. Wah ini biasa. Ya ada yang praktis, ada yang pragmatis itu begini. Ya saya terima aja Pak, tapi ya saya nanti nyoblosnya sesuai hati nurani kok Pak. Ya rada lumayan sih, lumayan. Tapi kita kan kayak munafik gitu loh. Tujuan itu tapi ternyata. Nah terus gimana Pak? Kalau kamu nggak menerima lebih bagus, nggak munafik kan? Bahkan yang lebih bagus itu kamu melaporkan, yang curang-curang itu kamu laporkan. Cuma risikonya kamu digerutuk karena suksesnya.
Jadi sistem pendidikan nasional itu ya memang sekarang ini secara pragmatis semua sistem pendidikan yang ada termasuk pendidikan Islam, pendidikan Kristen, pendidikan itu harus berada dalam sistem pendidikan nasional. Nah, ini sebenarnya bertarung antara kelompok-kelompok di negara kita ini, kelompok Muslim, kelompok non-Muslim itu saling berebut untuk mengatur sistem pendidikan nasional. Cuma sebagai umat Islam kita itu menganggap ajaran agama Islam terkait dengan pendidikan Islam itu kan memang paling tinggi kan. Nah itu yang harus bisa masuk di sistem pendidikan nasional. Sehingga kalaupun kita mengikuti sistem pendidikan nasional itu tidak bertentangan dengan pendidikan Islam gitu. Nah kalau nanti bertentangan itu yang dilema gitu. Ya cari solusi lah. Sementara kalau masih bertentangan itu ulama-ulama sering menganggap ini darurat. Ya sementara ini negara kita bukan negara Islam ya darurat ini. Ya terpaksa kita nggak mempraktekkan hukum Islam penuh, nggak mempraktekkan misos sudut. Itu ada ulama-ulama yang menganggap karena darurat. Kalau menganggap itu darurat berarti ulama-ulama ini masih berkeinginan nanti untuk apa? Untuk suatu saat bisa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Itu yang menganggap ini darurat. Tapi kalau yang tidak menganggap darurat, ya tentu ini tidak berkeinginan untuk menjadikan negara Islam. Bukan darurat gimana Pak? Ya hukum Islam itu kan bisa berubah sesuai dengan ilatnya. Ada mungkin ulama yang berpandangan begitu. Jadi tidak harus tekstual, mungkin harus kontekstual. Nah, ulama yang tidak menganggap darurat itu yang meyakini ajaran agama Islam, fikih-fikihnya, hukum Islamnya itu bisa dikontekstualkan. Kalau nggak ada hukuman ini bisa diganti dengan penjara, ya udah itu memang hukum Islam membolehkan. Ada yang mau komen, bertanya? Mumpung pertemuan masih ada sisa waktu ini. Oke, jadi silakan kalian mempelajari mata kuliah kita mulai dari awal sampai akhir. Untuk akhirnya kamu bisa refresh kembali apa yang sudah kita pelajari dan sehingga kalian untuk memiliki keilmuan di mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Harapannya begini ya, harapannya ya. Lulus kamu itu segera bisa menjadi orang-orang yang mampu memajukan pendidikan Islam, menjadi pionir, menjadi garda terdepan dalam membawa peradaban Islam yang maju, yang rahmatan lil alamin. Begitu ya. Oke, kita akhiri dengan baca